Usia kita boleh menua, tapi ampunan Allah tidak pernah mengenal batas waktu. Sahabatku, pernahkah Anda duduk sendiri seusai solat, lalu berfikir, "Ya Allah, cukupkah amalanku untuk kembali padamu dengan selamat?" Jika pertanyaan ini pernah singgah di hatimu, maka video ini adalah jawaban darinya. Ada 4 amalan ringan namun luar biasa besar pahalanya, yang jika dilakukan setiap selesai solat fardu, insya Allah dosa-dosa masa lalu akan dihapus dan rahmat Allah mengalir deras tak terbendung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga tak lupa saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, serta semoga diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap kali akan sampai di satu titik ketika tenaga mulai melemah, pandangan tak lagi setajam dulu, dan suara mulai pelan. Itulah masa tua, masa menata kembali langkah menuju akhir. Di usia ini, jangan biarkan waktu berlalu sia-sia, karena ampunan Allah itu sangatlah dekat. Cukup dengan 4 amalan ringan setelah salat, insya Allah dosa-dosa kita, bahkan sebanyak pasir di gurun, akan terhapuskan. Maka mari kita simak-simak baik-baik hingga akhir video ini, agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita. Di sebuah kota kecil tinggal seorang pria paruh baya bernama Pak Mahfud. Usianya sudah menginjak 72 tahun. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, tapi matanya selalu bersinar setiap kali azan berkumandang. Ia adalah sosok yang sangat dicintai oleh warga sekitar, bukan karena kekayaannya, tapi karena satu hal, yaitu keistiqomahannya dalam beribadah. Sejak pensiun, Pak Mahfud tak pernah melewatkan satu waktu sholat pun di masjid.
Tapi bukan hanya itu saja yang membuat orang-orang kagum adalah kebiasaan duduk cukup lama setelah sholat, bukan untuk berbicara atau beristirahat, melainkan untuk membaca 4 ayat pilihan dari Al-Quranul Karim. Ia selalu mengatakan, "Ini amalan yang menyelamatkanku. Aku tidak punya amal besar, tapi semoga ayat-ayat ini jadi penyelamatku." Suatu hari, Pak Mahfud jatuh sakit. Dokter menyarankan opname, tapi ia menolak. Ia hanya berkata pada anak-anaknya, "Ayah tidak takut sakit. Ayah hanya takut mati dalam keadaan lupa kepada Allah." 3 hari sebelum wafat, ia memanggil anak-anak dan cucunya dengan suara lirih. Ia berwasiat, "Anak-anakku, nanti kalau ayah sudah tiada, jangan tinggalkan sholat. Dan setelah sholat, bacalah 4 ayat yang selalu ayah baca. Itulah amalan yang selama ini menguatkan ayah nak. Ayah bukan orang yang suci, tapi ayat-ayat itu seperti pelukan Allah setiap selesai sholat. Jangan menunggu tua baru mau taat, karena ajal tak pernah menunggu kita untuk siap." Dan tepat di malam Jumat setelah Isya, Pak Mahfud menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berwudu sambil tersenyum di atas sajadahnya. Yang luar biasanya lagi, ketika dimandikan, aroma wangi menyeruak dari tubuhnya dan wajahnya tampak bercahaya. Orang-orang yang hadir pun menangis haru. Sejak saat itu, anak-anak dan cucu Pak Mahfud mewarisi amalan itu. Setiap selesai sholat fardu, mereka duduk sebentar dan melanjutkan bacaan ayat yang menjadi warisan ruhani paling berharga dari sang ayah tercinta. Pesan moral dari kisah ini yang pertama, amalan ringan tapi istiqomah bisa menjadi bekal terbesar menuju husnul khotimah. Lalu yang kedua, orang tua yang memberi contoh ibadah akan meninggalkan jejak amal jariah yang tak terputus pada anak cucunya. Yang ketiga, wasiat terbaik bukanlah harta, tapi kebiasaan baik yang diwariskan. Lalu yang keempat, ayat-ayat Al-Quran adalah sahabat sejati yang menemani hingga nafas terakhir kita. Sahabatku, dari kisah di atas, kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggal dunia dalam hal kebahagiaan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ars lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu selesai sholat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Inilah amalan yang dimaksud, yang dianjurkan dibaca setelah salat fardu, yaitu yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Adapun bacaannya sebagai berikut. Mari para sahabat kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh penghayatan.
Adapun keutamaan bagi orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini, yang pertama merupakan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran, dan tidak sah solat kita tanpa membacanya. Lalu yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku bagi solat antara aku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan, penghambaan, dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan. Doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu amalan yang kedua, yaitu kita membaca ayat kursi. Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Mari para sahabat kita bersama-sama membacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan Dia tidak pula tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan manfaatnya, perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan jin dan syaitan, diberi kemuliaan dan ketenangan hati. Lalu amalan yang ketiga, yaitu kita membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita bersama-sama membacanya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ayat ini menjelaskan tentang menyaksikan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama di sisinya adalah Islam. Adapun keutamaannya yaitu menambah keimanan dan keyakinan, menguatkan akidah tauhid dan menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus.
Lalu amalan yang keempat yaitu membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita bersama-sama membacanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat yang mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk urusan rezeki, hidup dan mati. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Masya Allah, sahabat, bukankah ini anugerah yang luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk itu, mari kita menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki. Maka boleh kita tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan sholat fardu. Yang pertama yaitu kita membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazima wa atubu ilaih. Yang kedua, kita membaca solawat minimal 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau solawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan Anda. Dan yang ketiga, kita membaca zikir tahlil la ilaha illallah. Bacalah zikir ini minimal 10 kali. Lebih dari itu maka lebih baik, karena zikir ini zikir yang paling utama. Kemudian setelah apa yang kita lakukan, seperti kita membaca Al-Quran atau berzikir dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi, kita selanjutnya berdoa kepada Allah. Mintalah dengan bahasa apa saja, karena Allah maha mendengar. Jangan ragu sahabat untuk menengadahkan kedua tangan sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa dan enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mari para sahabat, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalanku di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, teguhkan aku saat ditanya di alam kubur nanti, dan wafatkan aku dalam keadaan beriman serta husnul khotimah. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka Jahannam, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ringan ini tapi pahalanya luar biasa. Jangan sampai para sahabat abaikan. Bantu sebarkan video ini
Karena siapa tahu dari tangan para sahabat ada seorang yang mendapatkan hidayah dan selamat dunia akhirat. Mari share, like, subscribe, dan tuliskan amin di kolom komentar untuk saling kita mendoakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.